Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Fahmi Hidayat, ASN P3K Kabupaten Cirebon, dengan SK pengangkatan tahun 2022 pada unit kerja SMP Negeri 1 Sumber dalam naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023 diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon, akan memaparkan rencana hasil kerja selama masa kontrak P3K. Oke, yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sini ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K. Dan selanjutnya ada Keplan nomor 289 garis miring K garis miring PDP 07 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Jadi di sini kita itu selaku P3K ada dua kewajiban. Yang pertama itu mengikuti MOOC dan yang kedua itu mengikuti orientasi P3K. Maksud dan tujuan sini ada tiga. Peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat. Pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 30 November 2023, yaitu bertempat di SMP Negeri 1 Sumber. Di sini pembelajarannya secara daring. Ada dua, yaitu yang pertama menggunakan Google Classroom dan yang kedua menggunakan Google Meet. Selanjutnya nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yaitu Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Ya, ini ada SOTK atau OPD atau unit kerja PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Di sini ada 9 poin. Yang pertama itu adalah penetapan kebutuhan P3K. Yang kedua, pengadaan P3K. Yang ketiga, pengangkatan menjadi P3K. Yang keempat, perjanjian kerja. Yang kelima, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan. Yang keenam, disiplin P3K. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Yang kedelapan, cuti P3K. Dan yang terakhir, perlindungan P3K. Nah, ini STOK OPD Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Bisa dilihat sendiri di sini dari sekretaris daerah sampai ke bawah. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Dasar hukumnya ada dua. Yang pertama itu UU Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang selanjutnya PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Definisi P3K sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang ASN, yaitu berbunyi warga negara Indonesia yang memenuhi pernyataan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Yang selanjutnya ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Ada 9. 1. Penetapan kebutuhan P3K, 2. Pengadaan P3K, 3. Pengangkatan menjadi P3K, 4. Perjanjian kerja, 5. Pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, yang ke-6. Disiplin P3K, yang ke-7. Pemutusan hubungan kerja, yang ke-8. Cuti P3K, dan yang terakhir perlindungan P3K. Nah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari unit kerja saya yang di SMP 1 Sumber. Visi SMP Negeri 1 Sumber yaitu menjadi sekolah yang unggul dalam IMTAK, IPTEK, berprestasi, berwawasan global, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Misi SMP 1 Sumber itu ada 15. Lumayan banyak. Yang pertama adalah mengembangkan dan meningkatkan keyakinan semua warga sekolah bahwa sekolah ini dapat berprestasi dan meraih keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya, religius, dan bermartabat. Yang ketiga, memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional. Yang keempat, memenuhi standar kompetisi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup siswa pada konteks global. Yang kelima, memenuhi standar kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP tahun 2013 yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengembangkan kompetensi yang diperlukan. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketujuh, memberdayakan sistem penilaian autentik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedelapan, menerapkan manajemen perubahan sebagai strategi percepatan pembaharuan sekolah. Yang kesembilan, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik melalui peningkatan keprofesian dan berkelanjutan. Yang ke-10, memenuhi standar sarana dan prasarana secara bertahap dan terukur. Yang ke-11, menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang ke-12, memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung keunggulan dalam pembelajaran. Nomor 13, mengembangkan kultur sekolah yang menjaga keamanan fisik, psikologis, sosial yang sehat, dinamis, dan kompetitif. Yang nomor 14, menciptakan lingkungan dan budaya yang kondusif untuk indah, nyaman, damai sebagai tempat belajar untuk guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Yang terakhir, nomor 15, menerapkan sistem pembiayaan sekolah transparan dan akuntabel. Oke, next. Ini adalah struktur organisasi SMP Negeri 1 Sumber. Yaitu kepala sekolahnya adalah Dr. Andes Haji Didin Jainuddin MM. Di sini ada wakil dari kepala sekolah. Ada 4 bidang, yaitu yang pertama wakil kurikulum. Di sini ada Haji Muisudin, kemudian stafnya Bapak Handri Wibowo, dan wakil kesiswaan di sini ada Tuti Yulia MPD, dan di sini ada pembina OSIS yaitu Bapak Fahmi Hidayat, ada wakil humas ada Ibu Haja Hermawati, dan wakil sarana prasarana ada Bapak Oji Fahru Rozi, dan stafnya yaitu Bapak Nur Cahya. Di sini juga ada beberapa staf TU dan ada juga Dewan Guru. Kurang lebih semuanya ada 80. Nah, tupoksi ASN P3K yang pertama, merencanakan pembelajaran. Kita sebagai P3K guru harus bisa merencanakan pembelajaran dalam 1 tahun atau 2 semester. Yang kedua, setelah merencanakan pembelajaran,
kita sebagai guru harus bisa melaksanakan pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran, kita sudah membuat RPP, sudah melaksanakan pembelajaran, maka kita akan melakukan penilaian hasil dari pembelajaran. Nah, setelah penilaian yaitu ada membimbing dan melatih peserta didik. Yang seperti apa peserta didik yang dibimbing dan dilatih, yaitu ketika hasil nilai sudah keluar, nanti ada yang namanya pengayaan dan remedial. Ketika anak yang nilainya di atas KKM nanti akan diberikan pengayaan. Ketika anak yang nilainya di bawah KKM akan diberikan remedial. Atau bisa melatih peserta didik di ekstrakurikulernya. Yang terakhir melaksanakan tugas tambahan. Di sini saya melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Oke, ini rencana hasil kerja P3K, matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Ini rencana saya. Ada 3 poin. Poin yang pertama, kegiatannya yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik dalam kegiatan belajar di kelas. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran itu semenyenangkan mungkin agar siswa itu mau belajar dan betah di kelas. Tujuannya untuk mengimplementasikan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Indikator pencapaiannya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam kemampuan gerak pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kebetulan saya di sini sebagai guru olahraga. Nah, waktu perolehan yaitu 1 bulan dalam 1 topik pembelajaran. Yang kedua, keikutsertaan dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, di sini saya juga sebagai pengurus inti MGMP PJOK. Saya selaku koordinator wilayah tengah. Nah, tujuan kinerjanya untuk mengembangkan kompetensi guru sesuai bidangnya. Indikatornya untuk mengimplementasikan hasil kegiatan MGMP dalam kegiatan belajar di sekolah. Jadi setelah melakukan kegiatan MGMP, kita terapkan langsung pada pembelajaran. Nah, waktu perolehannya minimal 12 kali dalam 5 tahun. Yang terakhir, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Di sini saya sedang mengikuti tes CGP. Jadi masuk juga nih ke mengikuti pelatihan dan seminar meningkatkan kompetensi guru. Nah, tujuan kinerjanya yaitu untuk mengembangkan kompetensi guru sesuai bidangnya. Jadi kita sebagai guru harus selalu update mengenai ilmu yang ada dan yang terbaru. Indikatornya untuk mengimplementasikan hasil kegiatan pelatihan dan seminar dalam peningkatan kompetensi guru. Minimal 5 kali dalam 5 tahun. Oke, penutup kesimpulannya, berdasarkan kebutuhan sekolah terhadap materi yang harus dikuasai siswa, maka dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan RPP berdiferensiasi ini diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif dan interaktif dan menyenangkan juga yang paling utama, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Jadi dalam pembelajaran olahraga itu tidak hanya psikomotornya aja atau geraknya juga, tapi harus bisa meningkatkan kemampuan kognitif siswanya juga. Yang selanjutnya, pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmennya. Pada kegiatan orientasi telah diberikan pemahaman dan pengenalan bagi ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat. Sarannya, berdasarkan uraian di atas diharapkan dalam pembuatan RPP kegiatan belajar mengajar melalui diferensiasi tersebut dapat terrealisasikan sehingga dapat segera diterapkan ke semua guru
RPP diferensiasi ini pun dapat dikembangkan untuk semua mata pelajaran. Jadi intinya kita jangan hanya membuat RPP-nya saja, tapi kita harus mengaplikasikannya ketika dalam pembelajaran. Setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. ASN P3K diharapkan mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugasnya. Demikian pemaparan rencana hasil kerja selama kontrak menjadi P3K Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.